Daniel tidak sadar, Abdul Somad pada dasarnya memang melecehkan Kristen. Indonesia tidak butuh orang seperti Abdul Somad. Tapi kalau dilihat secara cermat, yang dipersoalkan tentang konten Daniel bukanlah soal kitab Yesaya 44. Yang jadi masalah pandangan Daniel soal salib atau patung Yesus itu, dia rujuk pada pernyataan Abdul Somad yang kontroversial. Tapi karena dia menyatakan dia setuju dengan Abdul Somad, cerita jadi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwafillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton channel ini. Olehnya jangan lupa like, share, dan subscribe agar selalu mendapat konten-konten dakwah dari kami. Baik, kali ini ada Ade Armando. Siapa nih yang nggak kenal dengan Ade Armando yang selalu menghujat Islam? Dan pernah ya suatu ketika itu Ade Armando ikut demo ya, dan dia kirain ternyata di demo tersebut Ade Armando ditelanjangin dan sebagainya. Baik, ada apa nih Ade Armando? Ini Ade Armando dia menyerang UAS, menyerang Ustadz Abdul Somad. Dia mengatakan bahwa Indonesia nggak butuh seorang UAS, Indonesia nggak butuh Ustadz Abdul Somad ya. Nah, kenapa dia menyerang UAS? Gara-gara UAS mengatakan bahwa ada jin kafir dalam patung salib, dan ini dibenarkan oleh Daniel Mananta. Kenapa? Gara-gara Daniel Mananta kemudian UAS yang diserang sebagainya. Baik, kita simak videonya ya. Ini dari Ade Armando. Di akhir saya akan memberikan komentar. Baik. Pantaskah atau etiskah Daniel bicara semacam itu?
Saya adalah orang yang percaya pada kebebasan berekspresi. Karena itu saya percaya adalah hak Daniel untuk berpandangan semacam itu. Tapi ini tidak berarti pandangan Daniel tidak bermasalah. Sebagian pengkritik Daniel menganggap dia seharusnya tidak melakukan itu karena Daniel bukan ahli mengenai Kristen. Buat saya argumentasi semacam itu lemah. Dalam demokrasi, hak berbicara memang tidak dibatasi hanya pada para ahli, termasuk soal agama. Sejarah demokrasi mengajarkan kalau hak berpendapat hanya diserahkan pada kaum elit, sangat mungkin kaum elit akan memanfaatkannya untuk menipu rakyat. Jadi seorang warga biasa harus diizinkan untuk bicara, termasuk mengenai agama. Kalau pandangan yang salah, ya dibantah saja. Tapi dia harus diberi hak untuk bicara. Begitu juga Daniel. Yang menjadi masalah menurut saya, Daniel adalah seorang influencer yang berpengaruh. Tapi dia dengan gampang saja menyampaikan pendapat yang mengandung elemen penghinaan yang sangat lemah landasannya. Sebagai seorang tokoh berpengaruh, Daniel perlu berhati-hati bicara tentang sesuatu yang dia sendiri tidak meyakininya melalui proses pencarian pengetahuan yang bersungguh-sungguh. Ini seperti kutipan film Spider-Man yang terkenal. With great power comes great responsibility. Atau terjemahannya, orang yang memiliki pengaruh yang besar memiliki tanggung jawab yang juga besar. Sekarang pertanyaannya, dari manakah Daniel memperoleh cara pandang itu? Daniel memang merujuk kitab Yesaya 44. Di videonya dia bahkan bilang kalau ada yang ingin mengomentari pendapatnya sebaiknya membaca dulu kitab Yesaya 44. Tapi kalau dilihat secara cermat, yang dipersoalkan tentang konten Daniel bukanlah soal kitab Yesaya 44. Yang jadi masalah pandangan Daniel soal salib atau patung Yesus itu dia rujuk pada pernyataan Abdul Somad yang kontroversial. Di situ persoalan sesungguhnya berada. Kalau saja Daniel hanya membuat video di mana dia sebagai pemeluk Kristen mempertanyakan patung Yesus atau salib Kristen, masalah tidak akan melebar kemana-mana. Paling-paling akan ada orang seperti Roman Deso yang berusaha meluruskan pemahaman Daniel. Tapi karena dia menyatakan dia setuju dengan Abdul Somad, cerita jadi lain. Daniel tidak sadar, Abdul Somad pada dasarnya memang melecehkan Kristen. Pernyataan Abdul Somad ini sebenarnya sudah berusia lama. Dia mengucapkannya dalam sebuah ceramah 3 tahun yang lalu. Dia bilang, setiap kali dia menyaksikan salib akan menggigil hatinya. Itu terjadi katanya karena di dalam salib ada jin kafir. Karena itulah umat Islam tidak boleh menyimpan patung. Menurut Abdul Somad, kalau ada seorang muslim yang sedang menjelang kematian di rumah sakit dan di kamarnya ada salib, segera saja salib itu ditutup karena di dalamnya ada jin kafir yang akan memanggil-manggil dirinya. Abdul Somad bahkan menyatakan, kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematiannya. Tak juga sanggup? Antar dia ke makamnya pakai ambulans berlambang salib. Balik dari sini, beli piloks dan hapus lambang kafir itu, ganti bulan sabit merah. Jadi terlihat Abdul Somad bukan bicara hanya soal patung salib. Bagi dia semua simbol salib adalah lambang kekafiran. Bahkan lambang palang merah di ambulans menurut Abdul Somad adalah lambang kekafiran. Apakah Daniel setuju dengan pandangan Abdul Somad itu? Menurut saya, dengan melontarkan komentar itu, Daniel seperti ingin mengajak penonton videonya untuk menghormati Abdul Somad. Ya, kalau diperhatikan, Daniel memang belakangan ini semakin terlihat ingin mendalami agama. Dia memiliki kanal YouTube, Daniel Mananta Network, yang menyajikan obrolan dia dengan banyak narasumber. Cukup sering dia mengundang narasumber yang bicara soal perjalanan spiritual dan agama. Daniel juga diketahui hadir di kajian Al-Quran yang diikuti artis hijrah seperti Arie Untung, Ferdy Hassan, dan Adrian Maulana. Tapi posisi Abdul Somad di mata Daniel tampaknya lebih istimewa. Dia kabarnya ikut berbagai acara yang dihadiri Abdul Somad. Daniel dan istri juga sampai bertamu ke rumah Abdul Somad di Pekanbaru. Di Instagramnya, Daniel menyebut pertemuannya dengan Abdul Somad sambil makan durian sebagai unforgettable sweet moment. Masalahnya, Abdul Somad adalah pemuka agama yang sangat bermasalah. Pendapatnya tentang jin kafir hanyalah salah satu ucapan kontroversialnya. Pendapat-pendapat yang lain juga sangat membahayakan persaudaraan bangsa Indonesia.
Jadi kalau sekarang banyak yang marah dengan Daniel, ini bukan cuma soal tafsir keagamaannya. Yang membuat orang marah dengan menyatakan ia setuju dengan ucapan Abdul Somad soal jin kafir, Daniel pada dasarnya sedang membangun reputasi pemuka agama yang berulang kali menyakiti hati umat Kristen dan orang-orang Cina di Indonesia. Indonesia tidak butuh orang seperti Abdul Somad, tapi negara ini membutuhkan orang seperti Daniel yang kemana-mana sebelumnya menyebarkan semangat persaudaraan, keikhlasan, kesabaran, persatuan. Saya gembira bahwa umat Kristen tidak menanggapi ucapan Daniel dengan berlebihan. Mudah-mudahan Daniel juga segera sadar bahwa ia mengagumi orang yang salah. Ini ya, Ade Armando mengatakan bahwa Indonesia nggak butuh orang seperti UAS. Jadi orang ini Ade Armando tuh nggak berhenti mencaci maki ustadz, mencaci maki Islam dan sebagainya. Bahwa Anda harus tahu bahwa di pelosok sana banyak masyarakat yang tertinggal, dan itu dibangunkan sekolah, pendidikan, dibantu sembako dan sebagainya melalui melalui yayasan wakaf, ya. Itu yang dimiliki oleh Ustadz Abdul Somad. Masya Allah. Beliau keluar dari ASN, ya. Dia itu seorang dosen ASN di UIN di Riau. Tapi dia meninggalkan status ASN-nya dan fokus ceramah, fokus di yayasan untuk membantu masyarakat Indonesia yang tertinggal di pedalaman. Itu salah satu poinnya, Masya Allah. Nah, ini mengatakan bahwa saya bantah dengan argumennya. Di mana tadi Ade Armando mengatakan bahwa UAS melecehkan Kristen. Mohon maaf bahwa pembahasan tentang jin kafir itu adalah dalam forum pengajian tertutup di masjid, dan itu bukan ruangan terbuka, bukan ruangan umum, tapi itu hanya untuk pengajian orang-orang muslim. Saya kira perbedaan pandangan Tuhan tentang salib di setiap agama itu beda-beda. Salib di Islam itu beda pandangannya, di Katolik juga beda, di agama-agama lain pun beda. Saya kira wajar ya, pandangan berbeda tentang Tuhan dan sebagainya. Dan UAS menjelaskan tentang salib di masjid ya. Saya kira nggak masalah dong. Dan UAS sudah menjelaskan di podcast Daniel Mananta. Kenapa masih dianggap melecehkan? Memang betul dia tadi Ade Armando juga mengatakan bahwa UAS seakan-akan menganggap salib itu lambang kekafiran. Mohon maaf bahwa memang ya dalam Islam setiap orang yang tidak beragama Islam itu kami menyebutnya sebagai kafir. Dan orang yang menyembah patung itu disebut sebagai kafir. Karena kenapa? Dalam Islam orang yang tidak bersyahadat namanya kafir. Dan bukan hanya itu, orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala disebut juga kafir. Orang Islam sekalipun orang yang tidak sholat, sering tidak sholat itu disebut kafir. Yang selanjutnya orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia beragama Islam disebut kafir juga. Kenapa alergi dengan kata kafir? Seperti itu. Jadi saya kira ini Ade Armando ini selalu menyerang Islam sebagainya. Makanya wajar aja ketika dia pergi di tempat-tempat umum. Kemarin kan pas demo sempat ditelanjangin sama orang. Karena kenapa? Argumen dia selalu memprovokasi. Saya kira orang Ade Armando ini justru kita warga Indonesia, dan Indonesia nggak butuh orang seperti Ade Armando. Dimana lihat Cokro TV dan sebagainya. Lihat Cokro TV selalu melecehkan Islam dan sebagainya, terutama melalui mulut Ade Armando. Saya kira seperti itu ya. Kita kuatkan, jangan terprovokasi dengan pernyataan-pernyataan Ade Armando. Kita NKRI dalam pandangan Islam, bagaimana memandang orang kafir, bagaimana memandang non muslim. Dalam Islam adalah surat Al-Kafirun dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya kita harus saling menghormati antar umat beragama. Seperti itu ya. Saya kira Ade Armando ini anggap aja angin lewat. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.